Alat alat tulisnya sudah disiapkan. Coba alat-alat tulisnya dipersiapkan. Agak jauh gimana? Agak jauh. Kamu masuk sini nih, di bosan apa nggak? Kamu duduk di kantor di kelas 3. Satu duduk di kamu duduk sini. Nah, sini terus, jangan pindah-pindah. Boleh gini-gini. Nah, terus. Tulisnya disiapkan, alat tulisnya. Kasih ke apa? Ya. Ini sudah mulai direkam sama Bu Guru. Iya kita. Enggak kena. Dibacanya sih. Kok gak kena? Coba anak-anak. Iya. Jelas nggak suara Bu Guru? Jelas ya suara Bu Guru ya? Coba nanti anak-anak tadi kan sudah dikirim sama Bu Guru bahan ajar sama LKPD ya. Bulan agak sana. LKPD sama bahan ajar. Nah itu nanti yang untuk mengerjakan itu yang LKPD. Jadi anak-anak disiapkan bukunya dulu disiapkan. Nanti kan anak-anak menulis ya. Yang pertama itu akan mencari manfaat tumbuhan. Ya. Manfaat tumbuhan itu apa? Nanti ditulis. Kemudian selain manfaat tumbuhan, ada juga mencari ide pokok. Ini. Anak-anak dengar suara Bu Guru? Dengar Bu. Jelas nggak suara Bu Guru ya? Jelas Bu. Nah nanti anak-anak yang Ibu kirim itu LKPD sama bahan ajar. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi anak-anak siapkan dulu buku, terus alat tulis. Kita akan mulai jam 8 ya. Buku kosong. Iya, buku kosong. Tema 1. Enggak apa-apa, ayo siapkan dulu, masih ada waktu. Reza.
Ayo, sekarang dibuka semua, udah kita mau mulai. Kameranya dibuka semua. Ya, Bu. Anak-anak masih ingat tepuk semangat ya? Tepuk semangat masih ingat? Nah, nanti menyanyikan Indonesia Rayanya, nggak usah dibuka apa mic-nya, cuma anak-anak dengarkan saja ya. Jam 8 pas kita nanti mulai. Ini masih pukul 7:51, berarti 9 menit lagi kita mulai. Sudah siap anak-anak? Sudah siap ya? Ya, Bu. Ya. Udah ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sudah mandi belum tadi sebelum kita masuk Zoom? Ya, Bu. Semangat ya. Semangat ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa terlebih dahulu. Coba berdoa dipimpin sama Bima. Yang lain di-mute dulu, mic-nya diaktifkan dulu, jangan dinonaktifkan. Ya, yuk Bima yang memimpin doa. Duduk ya, berdoa mulai. Ya. Terima kasih Bima untuk memimpin doa hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, coba anak-anak setelah lama anak-anak berlibur, ya, sekarang kita memasuki di kelas 6, yaitu pelajaran yang pertama, atau kita masuk hari pertama. Yang semangat ya. Ya, Bu. Yang semangat. Nah, hari ini kita memasuki di pembelajaran yang pertama. Anak-anak, Ibu Guru tidak lupa mengingatkan anak-anak harus rajin-rajin menjaga kebersihan karena kita masih dalam keadaan yaitu COVID-19. Kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker ya. Kemudian sering-sering mencuci tangan pakai sabun. Nah, untuk hari ini, pelajaran hari ini, ini om, presentasi ini ya. Belajar, Bu. Ya, sebentar, Guru.
benar ya, anak-anak? Ya, Bu. Coba Amel di mute dulu, Amel. Nah, untuk kesepakatan belajar kita hari ini, anak-anak, nanti kalau tidak ada pertanyaan, mic-nya itu dinonaktifkan ya, biar suaranya tidak gaduh. Kemudian kalau anak-anak mau menjawab, baru dibuka, diaktifkan. Setelah selesai menjawab, baru ditutup kembali ya, anak-anak ya. Ya, sudah Ya, Bu. terlihat anak-anak? Sudah terlihat belum? Di HP Ya, anak-anak. sudah. Nah, kita akan belajar tentang tema 1, judulnya yaitu Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Ya? Kok nggak tampil ya? Nah, kita menyanyikan Indonesia Raya dulu. Anak-anak menyanyikannya di rumah, tapi nggak usah dibuka mic-nya ya. Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya anak-anak perhatikan. Ada gambar di HP anak-anak, sudah muncul belum? Sudah. Sudah ya. Coba perhatikan tumbuhan di sekelilingmu. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Anak-anak tahu nggak manfaatnya tumbuhan untuk kita itu apa? Menjaga kesehatan tubuh. Iya, betul sekali. Yang lain? Cindy, coba dibuka kameranya ya anak-anak ya. Mengurangi polusi udara.
videonya Agar tidak banjir, Bu. Oh, agar tidak banjir. Ya, bisa untuk tidak banjir. Nah, kemudian coba gambar yang selanjutnya, anak-anak. Apa yang akan terjadi apabila tumbuhan seperti gambar di bawah ini? Kalau di Hewan-hewan akan mati. Hewan-hewan akan mati. Oh, pintar sekali. Yang lain. Furkon, ayo perhatikan Furkon. Apalagi Furkon? Kalau tumbuhan di lingkungan kita seperti ini, apa yang akan terjadi ya? Tidak dapat oksigen. Oh iya, tidak akan ada oksigen. Ya? Dapat menyebabkan banjir, Bu. Dapat menyebabkan banjir. Coba, kayaknya lemes sekali nih anak-anaknya ya. Kita mau tepuk semangat dulu. Masih ingat nggak tepuk semangat ya? Ya, Bu. Ingat. Yang semangat tepuk semangatnya. Yuk kita mulai tepuk semangat. Semangat. Iya, yang semangat ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, nanti anak-anak ditulis di buku tulisnya anak-anak. Apa itu manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Kemudian apa yang akan terjadi apabila tumbuhan seperti gambar di bawah ini? Ya, berikan 3 alasan saja. Ya, 2 alasan manfaat tumbuhan, yang 1 alasan kalau tumbuhan mati di sekeliling kita itu mati, apa yang akan terjadi dengan kehidupan ini? Bisa anak-anak? Iya, 2 saja. Dan yang 1 ini, yang gersang ini, tumbuhannya pada mati ini, nanti akibatnya apa ya untuk manusia dan hewan itu akibatnya apa? Paham anak-anak? Nyebutin berapa itu, Bu? Bagaimana Bima? Nyebutinnya berapa? 2 saja. Nyebutinnya itu berapa? 2. 2. Iya. Dah, selanjutnya nih. Bu. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Silakan kerjakan dulu. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Jadi tidak hanya manusia saja yang mendapatkan manfaat dari tumbuhan, hewan juga mendapatkan manfaatnya. Sudah ada anak-anak? Di HP anak-anak sudah terlihat? Ya, dicatat. Sudah, Bu. Iya. Iya, Bu, semua. Ya, nggak usah semua, dua saja. Terus nanti anak-anak Cindy nanti membacakan ya, Cindy. Mana Cindy ya? Ada Cindy? Rara? Ya, Bu. Ya, Rara. Rara juga coba ditulis dulu. Terlihat nggak di HP anak-anak, jelas nggak? Jelas. Jelas. Silakan. Jelas. Nah. Jelas ya? Silakan. Amel, ayo Amel, yang semangat. Ya, Bu. Gambar Bu Guru di HP anak-anak jelas nggak ya? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas. Ayo, sudah? Bu Guru kasih waktu 10 menit. Belum, Bu. 1 sampai 2 toh, Bu? Iya, 2 saja. Kalau lihat di
Paan. Tuh. Anak gue Jeffrey. Iki ya. Jeffrey. Berarti kan Jeffrey. Sudah selesai anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, yang semangat. Halo, Pak Oji. Ini Pak dosen. Pak dosen belum masuk gimana? Di Japri aja. Oh, di Japri. Di WA apa di bel ya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Oh ya. Japri. Ya, Japri kan. Udah selesai nulisnya nyampe 2. Udah selesai. Anu Pak Sukirwan nang Jogja. Untuk kita Jogja. Pak Sukirwan. Bu, nulisnya nyampe 5 apa nyampe 2, Bu? 2 saja, Anak. 2 saja. Kemudian manfaat tumbuhan 2. Terus gambar yang kedua tadi itu kalau tumbuhan gersang itu yang akan terjadi apa bagi kehidupan? Itu 1 saja alasannya. Kalau tumbuhan di sekitar kita itu mati, yang akan terjadi dengan kehidupan itu apa? Ya? Paham anak-anak? Kekurangan gizi dan tidak ada oksigen, Bu. Iya, boleh. Yang lain kok ditutup? Coba dibuka. Nanti kalau nggak dibuka, Bu Guru nggak tahu kalau anak-anaknya masih di situ. Iya. Link. Sudah ya? Kalau sudah, coba Bima. Mana Bima? Kenapa, Bu? Ada apa, Bu? Sudah? Coba dibaca Bima. Manfaat tumbuhan bagi manusia apa? Hewan dan manusia maru. Manfaatnya Sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Betul sekali.
Sekarang Oksigen. ya, gantian kawannya. Rara, mana Rara? Rara, mana Rara? Bu. Ya, coba manfaatnya yang lain selain sumber energi, sumber vitamin, manfaat tumbuhan apa Rara? Sumber oksigen untuk bernafas. Pinter. Coba Chelsea, mana Chelsea tadi ada Chelsea? Sumber oksigen Bu. untuk bernapas. Selain itu apa lagi Chelsea? Ayo Chelsea. Bisa? Menjaga tubuh. Coba yang jelas ya menjawabnya biar Bu Guru dengar. Sumber energi, sumber vitamin, sumber oksigen, kemudian pengikat air oksigen. Sekarang Lala coba Lala Ul Hasanah. Tadi kan sudah manfaat tumbuhan bagi manusia. Sekarang apabila tumbuhan di sekeliling kita itu Mengikat mati. air panas. Kalau tumbuhan di sekeliling kita mati, apa yang akan terjadi ya Lala? Apa ya? Nih, yang di bawah ini, nomor 5 ini. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah apa? Lala, bisa nggak dibaca ini yang nomor 5 ini? Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan. Memiliki sumber makanan. Tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan rusak. Iya, sehingga kehidupan akan berakhir. Ya, nggak apa-apa. Karena kita masih pertama daring, jadi anak-anak Ibu maklumi karena belum lancar ya. Untuk selanjutnya, kemarin sudah dibagi sama Bu Guru bahan ajar dan LKPD ya. Buku cetak yang dibagi Bu Guru silakan dibuka. Buku yang dibagi Bu Guru, buku cetaknya. Sudah dibuka anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang dibuka coba halaman 2. Halaman 2. Sudah, Bu. Sudah. Nah, halaman 2 tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nanti tugas anak-anak coba perhatikan di layar lagi. Kalau sudah dibuka buku halaman 2, perhatikan di layar HP anak-anak. Kita akan menemukan ide pokok di setiap paragraf. Ya. Jadi di setiap paragraf nanti anak-anak menemukan ide pokok. Tahu anak-anak ide pokok itu apa? Tahu. Iya. Coba Amel, mana Amel ya? Coba ide pokok itu apa ya, Amel? Ini di layar ada. Ide pokok adalah mana Amel? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan. Pengembangan. Iya, jadi gagasan utama yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Bagaimana kita cara mencari ide pokok ya? Nah, di bawahnya ini ada langkah menemukan ide pokok dengan mudah. Coba Furkon. Mana Furkon? Ya, langkahnya menemukan ide pokok dengan mudah. Yang pertama apa Furkon? Iya, dibuka dulu. Coba dibuka.
Mic-nya dibuka dulu, Furkon. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Iya, betul. Dan ditutup lagi. Sekarang Apin. Mana Apin? Yang kedua, bagaimana cara menemukan ide pokok, Apin? Cermati kalimat pertama hingga terakhir. Iya, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Kemudian yang ketiga, coba siapa yang belum Bu Guru panggil? Rara. Yang ketiga apa? Langkahnya. Baca kalimat demi kalimat hingga menemukan info penting tiap paragraf. Iya, betul sekali. Yang terakhir, coba Bima, langkah yang terakhir, cara menemukan ide pokok apa, Bima? Buat kesimpulan dari info penting yang kamu dapat tersebut. Iya, jadi anak-anak sudah bisa ya, kalau nanti dikasih tugas sama Bu Guru, cari ide pokok di setiap paragrafnya. Di buku anak-anak atau di bahan ajar yang kemarin Bu Guru sudah share ke WA, itu ada bacaan di halaman 2 ya anak-anak ya. Bagaimana jagung berkembang biak? Ya, Bu. Nah, di situ ada paragraf yang pertama, itu ide pokoknya apa? Kemudian paragraf yang kedua, ide pokoknya apa? Sampai ke paragraf yang kelima, karena ada 5 paragraf. Nah, itu ditulis. Iya, di buku. Nah, kemarin sudah suruh buat sama Bu Guru itu diagram ya. Diagramnya ada contohnya. Diagramnya saya kembali deh. Mau. Ndi. Maju. Nah, di buku anak-anak atau di LKPD, kalau anak-anak mau buka LKPD juga nggak bisa. Nah, di sini kemarin kan sudah di-share ada di LKPD, tapi tidak harus diisi di sini. Ditulis di buku dulu, baru nanti kalau sudah ketemu, baru ditulis di sini ya anak-anak ya. Paham? Bu, nggak usah dibikin diagram, Ya, nggak apa-apa. Kalian tulis dulu di buku tulis. Baru nanti setelah selesai pembelajaran anak-anak membuat diagram. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, silakan. Sekarang dibaca, dicermati bagaimana cara menemukan ide pokok tadi ya. Silakan dikerjakan, kasih waktu sama Bu Guru 10 menit. Bu, diagram itu yang kayak mana, Bu? Coba dibuka di buku halaman 4. Halaman 4 di buku cetak yang Bu Guru bagikan. Bu, nggak usah dibikin kayak gini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ditulis dulu. Makasih, Bu. Ya. Yang kurang paham boleh bertanya, dibuka dulu mic-nya, ya. Silakan. Diagram itu kayak apa, Bu? Di halaman 4 anak-anak. Halaman 4. Halaman 4 ada ya. Itu diagram Venn namanya. Iya, betul, Chelsea. Silakan. Makasih, Bu. Ya. Amel sudah paham, Amel? Sudah, Bu. Ya, yuk dicari ide pokoknya ya. Boleh dibantu kalau orang tuanya ada di rumah, boleh membantu anaknya ya. Yang semangat ya anak-anak ya. Ya, Bu. Hmm. Ya, Bu.
Sudah, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai cari ide pokok? Belum, Bu. Ya. Kan 1 sampai 5 belum. Belum. Di setiap paragraf itu dicari satu ide pokok. Kemudian paragraf yang kedua. Coba nanti Tere bacakan ide pokok yang paragraf pertama, ya. Ya, Oke. Bu. Kemudian Furkon itu membacakan ide pokok yang kedua, paragraf yang kedua. Kemudian Bima membacakan ide pokok paragraf yang ketiga. Ya, Bu. Ya, terus Rara bacakan ide pokok paragraf yang keempat. Ya, Bu. Kemudian Amel bacakan ide pokok di paragraf yang kelima. Ya, Bu. Iya. Sudah, Bu. Sudah ya. Tere sudah, Tere. Belum, Bu. Belum. Cindy sudah selesai ya, Cindy ya? Sudah, Bu. Iya. Coba kalau begitu Cindy sudah selesai duluan. Jadi Cindy dulu coba bacakan ide pokok paragraf yang pertama, dibaca. Jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok. Iya, betul sekali. Nah, coba. Tadi yang paragraf yang kedua siapa ya? Furkon atau Bima? Furkon, Bu. Oh iya, Furkon. Mana Furkon ya? Ayo, mana Furkon? Masih semangat? Yang semangat ya anak-anak ya. Jangan lemes. Yang semangat. Ya, Bu. Mm-mm. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Sudah, Furkon? Sudah? Belum. Belum. Siapa yang sudah ya? Boleh mungkin mewakili yang sudah selesai di paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua siapa yang sudah? Coba. Berkembang biakan jagung dimulai dari biji. Oh iya, Chelsea lagi hebat Chelsea ini ya. Coba.
Berarti paragraf yang pertama dan kedua sudah ditemukan ide pokoknya. Furkon sampai paragraf berapa, Furkon? Furkon sudah sampai paragraf berapa? Udah mau 3, Bu. Oh, sudah mau 3. Rara, mana Rara? Belum, Bu. Belum. Amel sudah, Amel? Belum, Bu. Ya. Sudah? Belum, Bu. Masih nomor 5. Oh ya. Belum, Bu. Siapa yang sudah selesai? Bisa dibacakan ide pokok paragraf yang ketiga. Siapa yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Pembuahan jagung terjadi saat tepung sari jatuh ke kepala putih. Pinter Chelsea ini ya. Coba nanti kita dengarkan yang lainnya gimana? Yang lain. Sudah? Sudah 10 menit? Ayo. Sudah, Bu. Ya. Tere, sudah Tere? Bu. Tere bisa Sudah. bacakan? Coba ide pokok yang ketiga apa ya? Paragraf yang ketiga. Tere. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Iya, betul sekali. Berarti sekarang yang keempat. Yang keempat, Bima sudah dibuka dulu coba. Nah, apa ya paragraf yang keempat ide pokoknya? Paragraf yang keempat sudah ditemukan belum, Bima? Udah, Bu. Iya, dibaca coba. Paragraf. Ya, Bu. Bu. Iya, ide pokoknya paragraf yang keempat. Setelah terjadi
Setelah jadi bunga, jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Iya, betul sekali. Ada yang lain nggak coba? Mungkin beda dengan Bima, ada nggak? Boleh tunjuk tangan, angkat tangan. Di situ ada gambar tangan, boleh dia. Oh, sinyalnya Pak. Oh iya, coba Furkon. Punya Furkon apa? Ide pokok. Buah jagung akan dipanen ketika jagung warna coklat dan bagian tokolnya sudah kering. Oh iya. Nah itu bagus sekali Furkon. Sekarang yang terakhir ya. Paragraf yang terakhir. Coba Rara. Rara, mana Rara? Dari sini lagi perkembangan biakan jagung. Coba diulangi, belum jelas. Suara putus. Iya, suaranya putus-putus punya Rara. Coba yang lain bisa membacakan, mungkin sinyalnya punya Rara kurang bagus. Atau mau diulangi Rara? Dari sinilah mulai lagi perkembangbiakan jagung. Oh iya. Jadi dari biji itu sudah dimulai perkembangbiakan jagung. Jagung itu yang ditanam apanya anak-anak? Yang ditanam? Bijinya. Oh bijinya. Iya. Anak-anak pernah lihat pohon jagung? Pernah. Pernah makan jagungnya enggak? Pernah. Rasanya bagaimana? Jagung rasanya? Pernah. Enak. Ada yang Iya, enak ya, makan jagung itu enak. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Kita mencari ide pokok sudah selesai. Kita lanjut. Coba kita lanjutkan. Coba belum terlihat ya. Nah, ada gambar apa di sini? Coba dilihat. Sudah terlihat di layar anak-anak? Sudah. Ada gambar apa? Ada gambar apa? Iya. Iya. Danu, bunga katanya. Coba gambar bunga. Bunga, ada yang tahu apa nama bunga ini ya? Biasanya yang perempuan yang suka bunga. Ada yang tahu bunga apa ini ya? Enggak tahu. Rara tahu bunga apa namanya? Enggak tahu. Tahu ya? Mungkin orang tuanya yang di sampingnya coba tanya sama ibunya. Bunga apa ini, Bu? Gitu. Kalau ada ibunya di Ibunya sampingnya. enggak ada di rumah, Bu. Oh, enggak ada di rumah. Bu, aku di sekolah nangis. Ini namanya bunga sepatu. Bunga apa? Sepatu. Kalau di Indonesia ini namanya bunga sepatu. Iya. Nah, di sini kenapa Bu Guru menampilkan contoh bunga ini? Karena bunga ini yang memiliki bagian-bagian bunga. Ya. Di sini bunga ini disebut bunga sempurna karena bagian-bagian bunga itu ada di bunga sepatu ini. Ya. Jadi, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Anak-anak tahu generatif enggak? Enggak. Oh, tahu. Bima tahu. Perkembangbiakan generatif. Coba dibaca. Ada di layar. Ayo Bima, duduk yang anteng. Dibaca apa?
Heeh. Perkembangan generatif adalah perkembangan biak yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Iya, jadi perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, coba alat perkembangbiakan tumbuhan bunga. Bunga memiliki benang sari, itu alat kelamin jantan, dan putik itu alat kelamin betina kalau di tumbuhan. Untuk selanjutnya coba perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah. Nah, di sini. Jadi kalau perkembangbiakan generatif itu biasanya melalui biji. Ya. Seperti jagung. Jagung itu yang ditanam apanya? Bijinya. Kemudian mangga. Pernah makan mangga? Pernah. Mangga juga bisa ditanam. Bijinya bisa ditanam ya. Coba selain jagung, mangga apa lagi? Pelok itu? Iya, peloknya itu namanya biji mangga. Coba selain mangga dan jagung, apalagi yang berkembang biak generatif? Kacang hijau. Kacang hijau, apalagi? Kedelai. Kedelai. Kacang tanah. Iya, kacang tanah. Apalagi coba? Padi. Iya, pinter sekali Cindy. Padi. Padi juga berkembang biak secara generatif. Jadi, coba perhatikan di sini perkembangbiakan generatif ya. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Bijinya ini yang kita tanam ya. Nah, sekarang macam-macam penyerbukan. Sudah terlihat? Macam-macam penyerbukan. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Yang ketiga ada penyerbukan silang. Dan yang keempat penyerbukan baster. Terlihat jelas nggak? Ya, Bu, Terlihat jelas. Coba Bima, karena ini yang nampak dari tadi. Bima, coba jangan matikan videonya. Bima, bacakan penyerbukan sendiri itu apa? Bima. Penyerbukan sendiri serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Iya, betul sekali. Sekarang Danu, mana Danu? Penyerbukan tetangga dibaca. Penyerbukan tetangga. Yang kedua berarti ya. Yang kedua. Coba Danu, ayo Danu dibaca. Penyerbukan tetangga. Terlihat Serbuk sari putih. Iya. Terus? Mungkin kurang jelas. Iya. Iya. Tumbuhan. Dah, kita lanjutkan. Nah, di sini penyerbukan silang. Coba siapa yang belum dipanggil sama Bu Guru? Bisa angkat tangan. Dila, mana Dila? Ya, Dila coba dibaca. Penyerbukan silang. Dila ya. Ayo. Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Iya, kenapa nggak dibuka layarnya Dila? Coba biar Bu Guru
Lihat, apa nggak bisa layarnya dibuka ya? Oh iya, nah kan cantik. Bu Guru bisa lihat ya. Terus kemudian yang terakhir, coba siapa lagi yang belum ya? Furkon aja, coba Furkon. Penyerbukan Buster. Dibaca Furkon. Ya, Bu. Serbuk hari jatuh di kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Iya, jadi ini macam-macam penyerbukan ya anak-anak ya. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan Buster. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Sudah siap untuk selanjutnya? Ya, Bu. Coba kita perhatikan video. Di sini ada video. Kita putar dulu. Apa videonya yang terlihat? Bunga. Belum diputar, Bu. Iya, belum Bu Guru putar, tapi kan sudah terlihat. Ada bunga ya. Ya, Bu. Bunga. Nah, di sini ada binatang. Binatang apa? Lebah. 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 Coba. Lebah membantu penyerbukan bunga. Kita lihat. Terlihat nggak anak-anak? Apa itu, Bu? Itu ada lebah hinggap di bunga yang membantu penyerbukan. Sudah ya. Nah, ini contohnya penyerbukan. Jadi ada binatang itu yang membantu penyerbukan bunga. Nah ya, jadi coba selain lebah yang suka hinggap di bunga itu apa? Kupu-kupu, pintar. Selain kupu-kupu, bunga, ada lagi nggak yang suka hinggap di bunga? Burung ada nggak burung yang hinggap di bunga? Ada, Bu. Iya, jadi hewan-hewan itu yang membantu bunga untuk penyerbukan ya. Nah, sekarang coba Reza di mute dulu. Di nonaktifkan dulu, matikan. Reza. Selanjutnya kita akan belajar tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Tahu Asia Tenggara itu mana? Sudah tahu belum? Sini, Bu. Salah satunya adalah negara Indonesia, ya. Negara Indonesia itu termasuk negara di Asia Tenggara. Bisa dibuka di buku anak-anak, buku yang sudah dibagi Bu Guru di halaman 8. Itu ada, nanti dibaca-baca lagi tentang negara-negara di Asia Tenggara. Ya? Ya. Negaranya itu mana saja? Sudah dibuka belum? Halaman 8. Sudah? Ya, coba ada berapa negara di Asia Tenggara? Ada Kamboja. 11, Bu. Ada berapa di Asia Tenggara? Oh, masa 8? Dicek lagi. Ada? Ada 10. Iya, ada 10 negara di Asia Tenggara. Coba selain Indonesia, Reza, negara mana lagi selain Indonesia? Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Iya,
benar sekali. Ya, coba kita kembali lagi ke buku halaman 7. Sudah dibuka halaman 7? Sudah ya? Coba ada gambar apa di halaman 7? Furqan? Ada gambar apa, Furqan? Furqan? Di halaman 7 ada gambar apa coba? Ya. Tiga. Ada bunga. Ya. Coba dibaca, Furqan. Bunga yang pertama. Furqan bawa buku enggak? Coba yang lain kalau enggak Furqan, yang Bunga yang ayo. Ayo Bima, mana Bima? Ada 2 gambar bunga. Yang pertama itu gambar yang seperti tadi Bu Guru tampilkan, namanya bunga sepatu. Ya, bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Indonesia dan Malaysia, bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Jadi bisa digunakan untuk pewarna. Ya. Kemudian di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Ya. Terus bunga yang kedua. Bunga yang kedua. Apa namanya? Sudah pernah lihat? Bunga yang kedua apa? Iya, bunga Kamboja. Bunga Kamboja itu digunakan untuk apa biasanya bunga Kamboja kalau di Indonesia? Sajen. Oh, buat sajen. Hari di Bali. Ya, untuk beribadah ya. Perlengkapan tari di Bali. Oh iya, pinter. Apalagi? Bisa untuk hiasan. Sekarang kan banyak ditanam di depan rumah ya, untuk hiasan. Coba bunga Kamboja ini digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor kampa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Jadi di Indonesia ada, di Laos juga ada. Di negara tersebut di Malaysia itu kembang sepatu yang banyak tumbuh. Kalau di Malaysia dinamakan bunga raya. Kalau di Indonesia tadi bunga apa? Sepatu. Iya, bunga sepatu. Jadi ada 2 bunga itu bisa tumbuh di Indonesia, juga bisa tumbuh di negara lain. Karena letak geografisnya itu hampir sama negara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang tadi ada 10. Sekarang sudah tampak gambar bendera? Sudah. Iya. Gambar yang pertama itu bendera mana? Indonesia. Oh, pintar. Indonesia. Kalau yang kedua gambar bendera negara mana ya? Malaysia. Indonesia. Kedua negara berikut terdapat di Asia Tenggara. Ayo sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Bisa dibuka di halaman 9. Kehidupan sosial
budaya masyarakat ASEAN. Ada di halaman 9. Ya? Ya, Bu. Nah, nanti anak-anak baca cari 2 negara saja. Misalkan Amel mau negara Malaysia dengan Singapura. Kemudian Bima bisa negara Filipina, Kamboja. Nah, itu dicari persamaannya dan perbedaannya. Ya? Paham nggak? Ya, Bu. Iya. Ya, Cari Bu. persamaan dan perbedaan. Seperti contoh tadi, bunga itu kalau bunga sepatu di Indonesia, di Malaysia disebut bunga raya. Itu kan berarti sudah persamaan. Kemudian ada lagi bunga Kamboja. Kalau di Indonesia itu digunakan untuk keperluan beribadah orang Bali. Nah, di Kamboja disebut negara Dorkampa, ya. Nah, setelah anak nanti menemukan coba nanti setelah ditemukan anak-anak ada diagram lagi ya di halaman 14. Di tengah lingkaran kamu dapat menulis persamaan karakteristik yang dimiliki kedua negara. Sama dengan yang ada di LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nanti persamaan dan perbedaan 2 negara, silakan anak-anak tulis, ya. Ya, anak-anak. Nanti dibaca dulu. Nanti ditulis, kemudian hasilnya silakan. Hasilnya nanti difoto, dikirimkan lewat WA, ya. Buat PR, Bu. Bukan PR. Setelah ini nanti anak-anak mengerjakan. Kemudian kalau sudah selesai, Di rumah lagi. ya sekarang di rumah, ya. Aku di sekolahan. Nah, nanti kalau sudah ditulis, difoto, kirimkan lewat WA Bu Guru, ya. Nah, untuk selanjutnya ada lagi selain anak-anak membandingkan 2 negara, anak-anak mengerjakan evaluasi, ya, yang sudah Ibu kirimkan evaluasinya, linknya di WA. Nanti anak-anak langsung Ya, Bu. menjawab di HP anak-anak, ya. Ya, Bu. Nah, coba. Ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan, kemudian perkembangbiakan jagung, ya. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan generatif. Terus kemudian ada negara-negara Asia Tenggara, persamaan dan perbedaannya. Coba anak-anak sudah paham belum apa itu tadi manfaat tumbuhan, ya? Manfaat tumbuhan sudah paham tadi, ya? Bu. Ya. Ya, Bima. Ini bandingkan negaranya bebas, Bu. Bebas, silakan dipilih. Mau pilih negara mana? Bebas. Ya, Bu. Ya. Ah, Ada yang mau tanya lagi? Danu, sudah jelas, Danu? Sudah, Bu. Ya. Nah, setelah pembelajaran selesai, anak-anak sudah memahami ya apa itu ide pokok. Bima sudah paham ide pokok, ya? Kemudian apa itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Apa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu bagaimana caranya? Perkembangbiakan generatif biasanya apa? Perkembangbiakan melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya. Nah, Ya, Bu. ya. Kemudian ada lagi
penyerbukan, macam-macam penyerbukan. Ya. Kemudian kita juga membandingkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari dua negara. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini daring, tetapi anak-anak masih mengerjakan tugas ya, yaitu mencari perbedaan dan persamaan. Kemudian anak-anak juga harus mengerjakan evaluasi. Bu Guru tunggu nanti sampai jam 11 ya. Sampai jam 11. Jadi jangan lewat sampai jam 11. Anak-anak jangan main dulu. Langsung dikerjakan tugasnya. Paham? Paham. Anak-anak senang nggak? Belajar hari ini senang nggak? Semangat nggak? Semangat nggak? Semangat. Nah, besok lagi kalau kita belajar seperti ini yang semangat anak-anak ya. Iya. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, Furqon yang akan memimpin doa sesudah belajar. Ayo Furqon. Gantian tadi sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah arinal batila batila warzuqna Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan anak-anak ya. Jangan lupa dikerjakan. Nanti kalau kurang jelas boleh tanya lewat WA. Boleh WA ya anak-anak ya. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugasnya anak-anak ya. Selesai. Jos Bu Hindun. Ya Pak Ertanto. Bagus banget Ibu. Belum ada persiapan mateng Pak. Anak-anaknya masih